Shalom, horas madihita saluhutna. Seluruh parhalado HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang masih beribadah di rumah masing-masing saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing. Amin. Marilah kita masuk ke dalam persekutuan yang kudus ini. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi pujian Raja Maha Tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami,
Kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini adalah titah pertama sampai titah ke-4. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat Gereja kita pada minggu ini tanggal 19 Juli 2020. 1. Pernikahan. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah Kusnari Junaidi Hutajulu, alamat Jalan Cempaka Wangi 3, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, Wik 4, putra dari Bapak Kasman Hutajulu almarhum,
Ibu Rauli Boru Hasibuan, dengan tunangannya Nurlince Israwati Boru Pasaribu, alamat Kampung Jembatan Cakung, Jakarta Timur, anggota Jemaat HKBP Aik Mas Resort Bahal Batu, Distrik 16, Humbang Habinsaran, putri dari Bapak Sintua Saud Pasaribu almarhum, Ibu Rokiba Boru Sihombing. Pemberkatan nikah Sabtu 25 Juli 2020 pukul 13 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Kamis 23 Juli 2020 pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. 2. Anggota jemaat pindah. Terhitung sejak hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020, telah pindah dari HKBP Jalan Lejen Suprapto, Timbul Mulia David Panjaitan SSI, pemuda, asal WIK 1, alamat Jalan Kampung Rawa 3, Johar Baru, Jakarta Pusat, pindah jemaat ke gereja HKBP Resort Bakaran Batu. 3. Jadwal peneguhan sidi kepada pelajar sidi reguler tahun ajaran 2019 sampai 2020 dan kelas sidi khusus. Pada kebaktian minggu ini, tanggal 19 Juli 2020 pukul 11 WIB, gereja kita melaksanakan acara peneguhan sidi kepada 62 orang pelajar sidi yang terdiri dari 55 orang pelajar sidi reguler tahun ajaran 2019 sampai 2020 dan 7 orang peserta sidi khusus. Adapun nama-nama mereka yang menerima peneguhan sidi dapat dilihat pada buku warta jemaat kita minggu ini. 4. Sumbangan dalam bentuk pekerjaan renovasi berikut dengan seperangkat lampu-lampu sorot atau penerangan pada menara gereja. Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa pekerjaan renovasi berikut dengan seperangkat lampu-lampu sorot atau penerangan pada menara gereja dengan rincian pekerjaan sebagai berikut. 1. Penambahan atau pemasangan panggung lonceng gereja dilengkapi dengan tangga. 2. Penambahan papan nama gereja dilengkapi dengan lampu sorot penerangan. 3. Pengecatan salib dan penambahan lampu penerangan pada 3 menara gereja bagian luar. 4. Pengecatan dan penambahan lampu penerangan pada menara gereja bagian dalam. Atas nama sumbangan tersebut, Majelis dan Jemaat Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menyampaikan terima kasih dan penghargaannya. Kiranya sumbangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kita. 5. Korban musibah kebakaran. Pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 yang lalu, sekitar pukul 13 WIB, telah terjadi kebakaran di daerah Jalan Dakota, Kemayoran, yang menghanguskan sekitar 20 unit rumah penduduk. Dan 3 anggota warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto telah menjadi korban akibat musibah kebakaran tersebut. Mereka yaitu keluarga Nyonya Sintua R. Naiborhu Borsiagian, keluarga Dodi Naiborhu Borsitorus, dan keluarga Sintua J. Napitupulu Borsinaga. Sebagai bentuk rasa simpati dan doa majelis dan jemaat gereja kita kepada mereka yang tertimpa musibah tersebut, kita akan melaksanakan pengumpulan persembahan tersebut akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 26 Juli 2020 yang akan datang. Demikianlah warta kita, gereja kita minggu ini. Terima kasih. Percaya
marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, telah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu ini dari Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat penggirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu saya mengikuti kuliah akhir tahun di Universitas Kristen Tomohon Indonesia, Sulawesi Utara. Nampak di jalan sangat ramai dan macet. Jalan-jalan dihiasi dengan dekorasi yang sangat indah. Lalu saya penasaran dan bertanya kepada Pak Supir yang menghantar saya ke Ukit. Beliau menjelaskan bahwa di Tomohon tepatnya sedang mengadakan hari raya pengucapan syukur atau dalam kebiasaan Amerika disebut dengan Thanksgiving Day. Para masyarakat penuh dengan sukacita mempersiapkan segala sesuatunya yang dimulai dari gereja, kemudian dilanjutkan ke rumah masing-masing. Setiap rumah terbuka dan pemilik rumah telah menyediakan hidangan yang bervariasi. Siapapun boleh saja singgah dan masuk ke rumah itu untuk menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh tuan rumah. Mereka bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena mereka panen dan boleh menikmatinya. Pengucapan syukur ini merupakan sebuah tradisi komunal. Mereka sangat bersyukur jika Tuhan boleh mengizinkan mereka untuk menikmati hasil panennya. Saya sangat kagum dan terharu melihat masyarakat yang sungguh antusias mengikuti ibadah dan acara pengucapan syukur tersebut. Tradisi kita juga memang melakukan pesta pengucapan syukur yang kita kenal dengan pesta Gotilon. Saya juga masih mengingat dan merasakan kehangatan perayaan Gotilon sesuai dengan tradisi di keluarga kami. Memang sangat sederhana, tapi penuh makna. Orang tua langsung membawa sebagian hasil panen itu dari sawah ke rumah, diolah, dimasak. Lalu semua anggota keluarga kami berkumpul bersama, berdoa, lalu menikmati yang telah disajikan. Sangat nikmat rasanya. Jerih lelah selama musim menanam, merawat hingga saat panen sudah terbayar. Hasil panen itu dirasakan sangat nikmat dan enak. Dan kita juga menyantapnya dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tradisi dan ibadah pesta Gotilon diadakan di gereja, di mana semua jemaat penuh sukacita membawa hasil panennya. Jika dia petani, maka dia akan membawa hasil panennya ke gereja. Jika dia peternak, maka dia juga membawa hasil ternaknya. Dan jika dia penerima upah atau gaji, maka dia juga membawa upah atau gajinya untuk diserahkan sebagai persembahan syukur kepada Allah. Tentu yang dipersembahkan itu adalah yang telah dipilih, adalah yang telah dikhususkan, adalah yang telah disediakan dari hati yang bersyukur dan dengan tulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang masing-masing daerah dan suku dan gereja boleh saja melakukan upacara dan ibadah pengucapan syukur itu dalam bentuk yang berbeda. Tetapi inti dan nilai pengucapan syukur itu haruslah menjadi prioritas utama. Prioritasnya adalah Sang Pemberi berkat. Sekali lagi saya katakan, prioritasnya adalah Sang Pemberi berkat, bukan berkat yang diterima. Yang kita terima, yang kita syukuri. Sekali lagi, yang kita terima, yang kita syukuri, tapi kita harus mengingat siapa yang memberikannya kepada kita. Kita fokus kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Allah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara. Bagaimana pengakuan, bagaimana kesaksian, bagaimana tindakan kita terhadap Allah setelah kita merasakan berkat yang melimpah, berkat yang tercurah melalui hidup dan kehidupan kita dan melalui hasil kerja kita. Kita wajib mengucap syukur dan mengaku bahwa semua yang kita alami, dan jika kita disanggupkan melewati berbagai persoalan hidup, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua hanya karena kasih semata daripada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti iman kita adalah fokus pada kebesaran Tuhan. Jangan fokus pada berkat yang saudara terima. Fokuslah kepada Tuhan. Dialah sumber hidup dan kehidupan. Dialah yang mengizinkan saudara, dialah yang mengizinkan kita untuk menikmati berkat-berkat yang melimpah. Itulah suara dari khotbah kita pada hari ini dengan tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dalam kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai 17 yang menjadi khotbah hari ini, umat Tuhan diperintahkan untuk memelihara 3 hari raya. Yang pertama hari raya Pondok Daun, yang kedua hari raya Roti Tak Beragi, dan yang ketiga hari raya 7 Minggu. Hari raya Pondok Daun atau perayaan Tabernakel adalah sebuah hari raya Yahudi yang merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober. Pada perayaan pengumpulan hasil panen anggur ini, orang mengenang, mereka mengenang, umat Tuhan mengenang ketika mereka sedang mengembara. Ketika mereka sedang dalam padang belantara, di mana kasih setia Allah tetap memelihara mereka. Mereka diizinkan Tuhan untuk mengolah alam dan saatnya mereka menuai hasil. Mereka harus mempersembahkan hasil pertama dan hasil panen mereka. Yang kedua, hari raya Roti Tak Beragi. Hari raya Roti Tak Beragi adalah sebuah hari raya Yahudi yang dirayakan selama 7 hari sehabis Paskah. Selama 7 hari sehabis Paskah, orang Yahudi memanggang roti tanpa memakan ragi sebagai peringatan malam pembebasan mereka dari tanah perbudakan dari Mesir. Yang ketiga, hari raya 7 Minggu atau yang disebut dengan Sabut adalah hari raya Yahudi yang bertepatan pada hari ke-6 bulan Ibrani Sipan. Hari raya Sabut adalah untuk memperingati hari Allah memberikan Taurat kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Mereka harus bersyukur atas karya dan kasih setia Tuhan yang memilih menetapkan mereka menjadi umat pilihannya. Sebagai umat pilihan Allah, mereka harus memiliki hukum dan tuntunan hidup mereka di tengah dunia ini. Hal ini juga bertetapan dengan hari raya Pentakosta atau hari ke-50. Inti dari ketiga perayaan ini adalah bahwa umat Tuhan
selalu harus bersyukur oleh karena berkat kasih setia Tuhan. Inti dari ketiga perayaan itu adalah bahwa umat Tuhan harus selalu bersyukur dalam setiap hidup dan kehidupannya. Pelaksanaan kegiatan hari raya tersebut di atas harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Pemusatan ibadah di tempat yang dipilih Allah ini memang bertujuan untuk umat Tuhan tidak memiliki hati yang bercabang, atau supaya umat Tuhan fokus mengenang sejarah perjalanan hidup mereka. Jika tanpa tangan Tuhan, sesungguhnya mereka tidak akan mampu melewati hidup dan kehidupannya. Mereka tidak akan menjadi bangsa yang bebas. Mereka tidak akan mampu bertahan di padang belantara, di padang gurun. Oleh sebab itu, mereka harus fokus beribadah, bersyukur kepada Allah di tempat yang telah ditentukan Allah untuk mereka. Yang kedua, umat diingatkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan jalan Tuhan. Sesuai dengan berbagai ketetapan ini dan peraturan serta hukum yang relevan pada waktu itu, sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 12 sampai dengan 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup mereka yang mereka lalui pasti sangat sulit, pasti sangat menegangkan. Harus kita ingat juga bahwa tadinya mereka telah diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Mereka lelah dan terkadang putus harapan, patah semangat untuk menikmati kebebasan. Tetapi kini, ketika Allah sudah berkenan mengizinkan dan melepaskan umat pilihannya, lepas dari kejaran Firaun dan tentaranya, melewati Laut Merah dengan dahsyatnya gelombang laut, hanya dengan mujizat dan karya kebesaran Tuhan. Hadirnya Tuhan memelihara mereka ketika mereka melewati padang gurun yang panas pada waktu siang, dan banyak hal serta kedinginan pada malam hari. Pada siang hari, Tuhan mengutus tiang awan, dan pada malam hari, Tuhan mengutus tiang api. Sehingga mereka tidak merasakan sengatan matahari pada siang hari, dan dinginnya malam pada malam hari, dan gelapnya mereka di padang gurun. Mereka tidak akan merasakan, sebab ada tiang api yang selalu memberi cahaya dan kehangatan bagi mereka. Mereka boleh selamat, mereka boleh bebas, mereka boleh bercocok tanam, mereka boleh menuai dan menikmati hasil panennya. Bukankah itu sungguh luar biasa dan ajaib, Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu sungguh mengharukan bagi umat Tuhan ketika mereka terhimpit, ketika mereka terdesak, ketika mereka diperbudak, dilepaskan, ketika mereka lemah, dikuatkan, ditopang. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa yang harus disyukuri? Oleh sebab itu wajib hukumnya umat Tuhan harus bersyukur, taat beribadah, mempersembahkan yang terbaik, dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesukaan dan penderitaan, kesulitan-kesulitan adalah pengalaman hidup manusia. Bukan hanya terjadi bagi umat Israel, bukan hanya masa lalu, tapi masa kini dan juga masa yang akan datang. Kesulitan-kesulitan akan selalu ada. Kesulitan-kesulitan, ketegangan-ketegangan akan selalu ada menghiasi hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal diri. Gnoti seauton, kenalilah dirimu, kenalilah kemampuanmu, kenalilah kekuatanmu. Terlebih di masa-masa sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini, kita perlu mengenal diri. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita sebenarnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Lihatlah mereka yang kaya, mereka yang pintar, mereka para pejabat-pejabat yang kuat, ternyata sungguh tidak berdaya menghadapi virus COVID-19 ini. Tidak berdaya, tidak kuat. Banyak yang ketakutan, banyak yang ragu. Banyak yang mengatakan tidak ada arti hidup ini, tidak ada artinya kekayaan yang melimpah, tidak ada artinya jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Ternyata semua yang kita miliki tidak akan mampu menolong kita ketika Tuhan sudah mengizinkan sesuatu itu terjadi. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Apa artinya bagi kita
Keadaan ini, situasi ini mengizinkan kita untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri, mengenal diri jauh lebih dalam bahwa kita sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu tanah. Sesungguhnya kita tidak berarti apa-apa kalau bukan Tuhan yang membuat kita berarti, yang membuat kita bernilai. Bahkan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, pewaris kerajaannya. Dengan kesadaran mengenal diri dan tiba pada kesimpulan bahwa ternyata semua hanya oleh karena kasih karunia semata dari Tuhan. Itu adalah dan harus mendorong kita untuk bertindak, mendekatkan diri kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, renungkanlah kebenaran firman Tuhan, setialah, beribadahlah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, panggillah nama Tuhan, serukanlah nama Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, beribadalah, beribadalah. Jika kita ada sebagaimana ada hari ini, sehat dan jauh dari serangan virus COVID-19, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi yang pasti, yang ku tahu, yang kita tahu, yang kita aminkan, yang kita percayai, bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir, selalu memenuhi hidup dan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Aminkanlah itu dalam hatimu, dalam hidupmu, bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir untuk kita. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, jika oleh karena kasih setia Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Jika hanya oleh karena berkat Tuhan yang memenuhi hidup dan kehidupanmu, jika hanya karena kemampuan yang dari Tuhan yang memampukanmu, yang memampukan kita melewati persoalan-persoalan hidup ini, mari datang kepada Tuhan. Rajinlah beribadah, taatlah beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gunakanlah media, fasilitas yang telah disediakan oleh HKBP Jalan Lejen Suprapto ini untuk mendekatkan diri, membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Gereja kita telah menyediakan sarana prasarana, ibadah online, ibadah live streaming. Jangan sia-siakan. Gereja juga sudah mempersiapkan sebaik mungkin supaya kita boleh beribadah di gereja, di rumahnya, di baitnya yang kudus. Jangan takut. Datanglah beribadah kepada Tuhan, saksikan, nyatakan kasih setia Tuhan itu terjadi dalam hidup dan kehidupanmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan sia-siakan fasilitas yang telah disediakan oleh gereja kita. Beribadahlah, jika saudara takut ke gereja, beribadahlah di rumah secara online. Gunakan fasilitas ini, berilah persembahanmu kepada Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengucap syukur dan membawa persembahan kepada Tuhan. Jangan tangan hampa. Jangan pula memberi persembahan dengan motivasi yang kurang jelas. Memberi persembahan harus dengan iman, dari hati yang tulus, dan dari segenap kehidupan kita, dengan pengakuan bahwa segalanya bersumber dari Tuhan. Tuhanlah yang mencukupkan kehidupan kita, Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang memampukan kita melewati persoalan-persoalan hidup di tengah dunia ini. Itu juga teologi HKBP yang sudah mengakar dalam kerohanian kita. Teologi dan pengakuan kita tentang persembahan sebagaimana yang selalu kita nyanyikan dalam setiap ibadah minggu, yaitu dari buku ND nomor 204 ayat 2. Nasa nanilehomi, Tuhan karuniamu. Semua harta, hidup dan kehidupan kita secara total harus kita persembahkan untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Ingat juga yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berilah persembahanmu dengan hati bersyukur.
Berilah sesuai dengan yang saudara terima dari Allah. Bapak Ibu Saudara, sudahkah Anda bersyukur jika sampai hari ini, di sini, hari ini, kita merasakan berkat Tuhan, kita diizinkan hidup, kita diizinkan selamat. Sudahkah saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Adakah di hatimu bergirang dan selalu beribadah kepada Tuhan di masa-masa pandemik virus COVID-19 ini? Adakah saudara mengaku bahwa kita sehat hari ini itu adalah karena berkat-berkat dari Tuhan? Adakah hati saudara bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang saudara terima hingga saat ini? Ingat, memberi persembahan bukan hanya pada waktu berkat berkelimpahan, bukan juga hanya pada waktu dalam keadaan-keadaan aman dan tentram. Memberi persembahan ada dalam setiap situasi dan kondisi yang berbeda. Memberi persembahan datang bersujud kepada Allah di dalam setiap pergumulan hidup juga. Kita harus tetap yakin, percaya, dan mengucap syukur datang kepada Allah. Kita harus yakin dan percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhanlah yang memampukan kita, yang menghantar kita melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kasih setia Tuhanlah yang selalu menjaga kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari membuka hati, mengenal berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Mari mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi masih ada waktu yang Tuhan izinkan bagi kita untuk menggunakan fasilitas ibadah, mari melakukannya dengan baik. Selagi Tuhan mengizinkan kita untuk bersyukur, mari bersyukur lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Selagi Tuhan mengizinkan kita untuk membawa persembahan ke rumahnya, mari membawa persembahan. Selagi Tuhan mengizinkan kita untuk melayani, mari melayani dengan baik dan muliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darah yang kudus. Dia rela mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk membebaskan kita, untuk menyediakan keselamatan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka, umat yang merdeka. Dan ingat, keselamatan itu adalah menjadi milik kita. Syukurilah semuanya itu. Berkat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup dan kehidupan kita. Mari membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung pelayanan kerajaan Tuhan di tengah gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto ini dan di tengah dunia ini. Semoga saudara tetap dicukupkan Tuhan dalam hidup dan kehidupanmu. Semoga pekerjaan-pekerjaan saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Semoga saudara ketika memberi persembahan adalah dari hati dan motivasi yang benar, oleh karena pengenalan bahwa berkat Tuhanlah yang saudara terima, yang selalu memenuhi hidup dan kehidupan kita. Selamat melayani Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini atas kebenaran firman-Mu yang mengajak kami, yang mengajar kami, yang mengingatkan kami, supaya kami bersyukur kepada Tuhan, supaya kami rajin, taat, beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan, supaya kami juga membawa persembahan yang harum, persembahan syukur oleh karena hasil panen yang kami terima, oleh karena upah yang kami terima, atau gaji yang kami terima. Hendaklah kami masing-masing pribadi boleh mempersembahkan yang terbaik dari buah pekerjaan kami, dari hidup dan kehidupan kami, dan totalitas hidup dan kehidupan kami juga adalah menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit di rumah dan di rumah sakit, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, berkati obat, makanan dan minuman yang boleh mereka konsumsi, berkati para medis, para dokter, bahkan peralatan medis yang boleh membantu menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pelayan gerejamu dari Eporus hingga pimpinan jemaat, pelayan takbisan dan not takbisan, pelayan full time dan part time. Semuanya Tuhan, pakai kami lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk boleh melayani, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hendaklah hati kami terbuka. Hendaklah juga kami mengenal siapa kami di dunia ini. Kami adalah umat-Mu. Kami hidup, kami ada
hingga hari ini adalah karena kasih setia Tuhan, adalah karena pengorbanan, adalah karena kemuliaan, adalah karena kesetiaan-Mu yang boleh tercurah dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau memampukan kami melewati segala persoalan hidup kami. Kami harus bersyukur, kami harus memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga setiap jemaat-Mu yang memiliki persoalan, yang memiliki beban. Kiranya mereka boleh ditopang, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara, para pemimpin kami dari tingkat pusat dan daerah. Kiranya mereka boleh bersatu hati, bergandengan tangan, melakukan yang terbaik untuk memajukan bangsa dan negara kami dan untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia ini. Berkatilah setiap pelayanan HKBP Jalan Lejen Suprapto ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberi persembahan dan bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kita telah selesai. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkat